Oke guys, public speaking itu bakat atau bisa dilatih sih, ya kan? Kalian bingung kan? Nah, sepengetahuanku dan sepengalamanku, public speaking itu sesuatu atau skill atau kemampuan yang bisa dilatih dan bisa dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Nah, kalian pasti bisa, wajib bisa. Guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel aku, Balkisya Islamita. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan panjang lebar mengenai tips public speaking yang baik dan benar. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe di sini agar channel YouTube aku lebih berkembang. Thank you. Dalam public speaking, kalian tidak bisa meninggalkan dua hal penting ini, yaitu look dan audio atau si pendengar. Nah, di dalam dua hal penting ini pasti terdapat 4 hal yang membentuk dari dua hal tersebut, yaitu yang pertama percaya diri, yang kedua itu ada teknik vokal, dan yang ketiga adalah gestur atau ekspresi, dan yang keempat adalah komunikatif kepada para si pembaca atau para si pendengar. Nah, aku kali ini akan bahas satu persatu dari 4 hal untuk membentuk atau membangun dari dua hal yang wajib tadi. Yang pertama, percaya diri. Jadi yang pertama adalah rasa percaya diri. Jadi aku akan mendefinisikan dulu rasa percaya diri itu apa. Percaya diri adalah suatu keyakinan yang ada pada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa melakukan hal tersebut. Oke. Nah, jadi buat kalian harus bisa melawan, kalian harus bisa menaklukkan rasa pemalu kalian dulu agar bisa ke 2, 3, 4 step yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi aku di sini tidak akan ngomong aja, tapi aku juga memberikan sebuah tips buat kalian yang pemalu. Jadi kalian itu bisa merubah mindset kalian itu pasti bisa. Aku bisa. Lalu selanjutnya, buang jauh-jauh pikiran kalian yang negatif. Ubah pikiran kalian negatif jadi positif. Itu yang kalian harus lakukan. Nah, tips yang ketiga, kalian itu jangan mudah minder, jangan mudah terintimidasi oleh si audien. Misalkan audien, kamu tuh kok gini. Enggak, kamu harus jadi dirimu sendiri. Jangan mudah terintimidasi apapun oleh si audien. Kamu itu dirimu sendiri. Oke. Kalian harus menganggap diri kalian itu oke. Karena setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan keunikan masing-masing yang kalian bisa tonjolkan. Jadi oke, you have believe yourself. Yang kedua, di sini aku akan bahas bagaimana teknik vokal. Nah, di teknik vokal ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama volume, yang kedua adalah speed atau kecepatan, dan yang ketiga adalah intonasi atau panjang pendeknya nada. Oke, di sini aku akan bahas satu persatu. Dan di sini ada volume. Volume bagaimana kita bisa didengar oleh si audiens atau si pendengar. Apakah kita bisa dengar, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, misalkan kita pastikan dapat teguran ya nanti ya, kok suaramu itu nggak kenceng gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan lingkungannya. Jika kalian berada di luar, kalian harus membesarkan suara kalian terlebih dahulu. Jika kalian di dalam ruangan, kalian harus standar ya. Gimana ya caranya kalian bisa ngomong biasa gitulah. Tapi kalau kalian pakai mikrofon di sini, nah kalian kan ngomong kan biasanya pakai kayak ginian. Nah itu kalian harus bisa mengontrol. Jadi jangan terlalu pelan. Misalkan ada
mikrofonnya kan mentang-mentang ada mikrofon, terus kalian ngomongnya pelan, jangan terlalu kencang juga, jadi nanti kasihan telinganya si pendengar. Jadi kalian harus bisa membedakan dan bisa menempatkan sesuai lingkungan kalian. Sedangkan yang kedua, untuk masalah speed atau kecepatan, kalian harus bisa mengontrol dan kalian harus bisa menempatkan bagaimana kecepatan itu kalian lakukan untuk orang tua, karena orang tua kan, atau ibu-ibu lah, bapak-bapak juga, itu kan biasanya kan sulit memahami. Jadi kalian harus menjelaskan secara detail. Dan untuk anak-anak bagaimana, untuk remaja bagaimana, kalian harus bisa membedakan itu semua. Contohnya jika kalian presentasi kuliah. Nah, kalian kalau presentasikan, kalian harus bisa mengatur kecepatan ya, agar teman-teman kalian yang kalian jelaskan ini bisa paham dan dosen bisa mengerti. Dan di sini kan yang mendengarkan presentasi kan bukan hanya teman-teman, tetapi juga dosen kita. Kita presentasi duduk di sini, dosen melihat kita dan menilai. Jadi yang dinilai tuh ada dua kan, ada remaja, ada yang orang tua, yaitu dosen kita. Nah, jadi kita harus berbicaranya sopan tapi tegas, dan kecepatannya itu kita bisa biasa aja, nggak terlalu cepat, ya biasa standar. Jangan terlalu lemot juga ya, gitu. Kedua adalah intonasi. Nah, di intonasi ini kalian harus tahulah panjang pendeknya nada ya. Kalian harus mana yang harus kalian keraskan, mana yang harus kalian lembutkan. Misalkan untuk kalimat yang emang bener-bener penting, jadi kalian harus tegas dan harus keras gitu. Selanjutnya aku akan membahas ekspresi. Nah, di sini aku akan bahas ekspresi. Nah, bagaimana kalian bisa mengekspresikan wajah kalian? Jika ngomong, kalian harus usahakan dengan senyuman. Kan nggak lucu ya kalau kalian ngomong terus muka kalian datar. Jadi kalian tuh harus, kan nggak lucu. Jadi bagaimana kalian tuh bisa menarik hati para pendengar kalian agar bisa nyaman saat mendengarkan kalian presentasi atau kalian bicara. Oke. Adalah komunikatif. Bagaimana kalian bisa komunikasi dengan si pendengar? Nah, caranya begini. Kalian itu bisa berdiri tegak. Nanti jika kalian berdiri, jika posisi kalian duduk, kalian bisa duduk dengan tegap. Nah, kalian bisa komunikatif dengan cara menggerakkan badan kalian secara natural. Mungkin tangan diginikan, tapi natural, jangan terlalu berlebihan. Kalian bisa menggerakkan wajah kalian ke kanan ke kiri, tapi natural mungkin. Nah, karena nggak lucu dong kalau kalian di depan audiens kalian tuh kaku, kalian senyum tapi cuman kaku kayak gini, tangannya nggak digerakkan, kan nggak lucu. Oke, itu tadi yang bisa aku jelaskan mengenai tips untuk public speaking yang baik dan benar. Jadi kesimpulannya tuh nggak ada yang nggak mungkin, semua itu bisa dilakukan asalkan kalian itu ada niatan. Oke. Nah, ini bisa kalian lakukan untuk kalian saat presentasi di kuliahan, atau kalian ingin membuat konten atau video. Jadi itu bisa kalian gunakan. Semoga itu bermanfaat buat kalian. See you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.